الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, para pengurus Masjid Raya Al-Insan yang saya hormati, dalam suasana kita raker pada hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa salah satu yang kita butuhkan dalam hidup adalah harta. Harta itu diistilahkan dengan mal. Mal itu artinya condong atau miring, cenderung. Makanya hati kita itu cenderung kepada harta, sehingga harta itu harus dicari. Sebagaimana makan bukan cuma boleh, tapi makan itu diperintah. Makanya fiilnya fiil amr, kulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada yang berkaitan dengan harta. Cerita itu penting dalam mendidik, dalam berdakwah. Maka di dalam Quran itu ada cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang umat terdahulu. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita yang terkait dengan banyak hal. Alhamdulillah saya menghimpun apa yang diceritakan oleh Nabi itu ke dalam satu buku dengan judul Inilah yang diceritakan Nabi kita. Itu isinya 50 cerita yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari hadis-hadis. Di antaranya, dulu ada 2 orang yang bertransaksi. Tidak disebutkan siapa namanya dalam cerita ini, sebut saja si A. Si A beli tanah kepada si B. Karena transaksi sudah selesai, dibayar cash, maka tanah itu sekarang punya si A. Si A kemudian menggarap tanah itu, dicangkul, digali. Pada saat sedang menggali, ternyata ada kotak. Diambil itu kotak, diangkat, dibersihkan debu-debunya, dibuka apa isinya, ternyata istrinya emas. Kalau antum jadi si A, itu kira-kira bagaimana? Diam-diam aja kan? Nah, ternyata si A nggak diam-diam aja. Ini mungkin punya si B. Dia lupa kali nyimpen harta di dalam tanah. Maka dia kemudian datang ke rumah si B dengan membawa kotak itu. B, tempo hari kan saya beli tanah kepada kamu. Iya, kan udah selesai. Ada apa lagi? Saya kan gali itu tanah. Ternyata waktu saya gali ada kotak. Ini saya bawa kotaknya. Setelah saya buka, ternyata isinya emas. Ini mungkin punya kamu yang kamu lupa nyimpen harta di dalam tanah. Lah kalau antum jadi si B, kira-kira bagaimana? Oh.
Ternyata apa kata si B? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya merasa tidak berhak lagi. Kata si A, ya tapi kan saya ini nggak beli emas, saya cuma beli tanah. Kalau beli tanah sekalian emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Saya nggak mau ini. Nah, ternyata si B, saya juga nggak mau terima. Orang itu tanah udah saya jual, apa yang ada di dalamnya saya tidak punya hak lagi. Akhirnya ini jadi sengketa. Iya. Sengketa apa itu? Sengketa tidak mau memiliki, tidak mau mengakui. Kalau sekarang kan sengketanya mengklaim apa yang bukan punya dia. Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 2, ada 3, gitu. Nah itu begitu. Jadi bagaimana ini? Sekarang begini aja, kita cari orang yang bisa jadi penengah atas masalah ini. Ternyata ketemu orangnya, sebut saja Ustadz. Kalau bahasa sekarang, tokoh di masyarakat. Ketika ketemu dengan tokoh itu, dia ceritakan ini masalahnya. Maka dia minta tolong bagaimana ini mengatasinya, bagaimana ini jalan keluarnya yang terbaik. Maka si tokoh itu bertanya kepada si A, kamu punya anak enggak? Punya. Anak saya laki, udah dewasa, belum nikah. Kalau kamu B, saya punya anak perempuan, udah dewasa, belum menikah. Nah, kalau begitu jodohin aja tuh anak, kawinin tuh anak. Ini jadi mas kawinnya, jadi maharnya. Akhirnya jadi besanan. Ini sebuah contoh orang terdahulu luar biasa itu. Dia punya kejujuran tingkat tinggi. Kalau mau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, sangat hati-hati urusan harta. Padahal kalau dia mau mengambil diam-diam udah nggak ada masalah. Si B juga kalau dia mau terima nggak masalah. Tapi kehati-hatian yang membuatnya menjadi luar biasa. Tidak mau mengklaim apa yang bukan miliknya, apa yang bukan haknya. Jadi jangankan mencuri. Ini kan bukan mencuri ini, tetap dia tidak mau. Nah, oleh karenanya dalam kaitan dengan harta, meskipun kita membutuhkan, kita harus hati-hati. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Cerita kedua masih berkaitan dengan harta. Ya sama, karena nggak ada namanya dalam cerita ini, ya sebut saja si A dengan si B. Si A mau pergi merantau ke negeri seberang. Dia ingin usaha, ingin bisnis, tapi dia nggak punya modal. Maka dia datang ke rumah si B. B, saya pengen usaha, mau merantau, cuma saya nggak punya modal. Bisa nggak pinjem duit buat modal? Berapa? 1.000 dinar. Wah, 1.000 dinar itu banyak. Minjem sebanyak itu mesti ada jaminannya. Jaminannya siapa?
Jaminannya apa? Dia bilang apa? Kalau begitu jaminannya Allah. Yang menjamin Allah. Sama kayak zaman sekarang. Bank itu ada yang menjamin nggak? Ada menjamin. Ada bank itu dijamin. Apa namanya lembaganya itu? Sehingga kalau bank itu ada masalah, dia nggak bisa membayar kepada nasabah, si penjamin ini bertanggung jawab. Saya pernah ceramah di sebuah kantor di Salemba, Matraman. Udah lama itu. Saya tanya, ini kantor apa, Pak? Ini kantor asuransinya asuransi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya asuransi itu diasuransikan di sini. Jadi kalau nanti asuransi itu ada masalah yang menyebabkan dia tidak bisa membayar klaim nasabahnya, di sini yang menanggung. Cuma saya nggak nanya, yang ini siapa yang menjamin? Itu yang saya nggak tanya. Iya. Lah buktinya kalau sekarang itu ada asuransi nggak bisa membayar klaim, ya sudah, rugi. Nasabahnya rugi. Baik. Kalau gitu jaminannya Allah. Oh begitu. Baik, dia pikir-pikir, iya benar juga sih. Lah namanya minjem sebanyak ini perlu saksi. Jangan sampai nanti kamu saya tagih merasa nggak utang, nggak ada saksi. Kalau begitu saksinya Allah. Dia pikir-pikir, benar juga ya. Saksinya Allah, memang Allah yang menyaksikan. Ya sudah, kapan mau bayar? Disepakati. Waktunya disepakati. Kapan mau bayar? Saya dulu pernah minjem duit pada tetangga. Namanya Pak Zulbahri, orang Sumatera Barat. Iya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu dia meninggal. Ya. Dia suka mampir di Al Insan kalau sholat asar. Habis dari pasar Tanah Abang pulang mampir ke Al Insan. Nah, saya mau pinjem uang Pak, kalau memungkinkan ada. Perlu berapa Pak Ustadz? 3 juta. Saya sebutkan keperluannya buat apa. Kapan mau dibayarnya? Sekitar 2 bulan lagi lah. Saya tidak boleh tersinggung ditanya begitu. Baik Pak Ustadz, tunggu dulu sebentar. Masuk dia ke kamar. Keluar dari kamar, itu uang sudah dibawa, sama buku catatan. Tolong dicatat dulu Pak Ustadz. Catat. Nomor, tanggal, nama, jumlah pinjaman, kapan mau dibayar, tanda tangan. Itu begitu. Saya nggak boleh tersinggung, emang begitu ajarannya. Kalau transaksi yang tidak tunai mesti ditulis. Cuma kan dengan mencatat itu, saya lihat juga catatan di atasnya. Oh, si Anu minjem di sini, si Anu minjem di sini juga. Lihat lagi lembaran sebelumnya. Oh, si Anu minjem juga di sini. Banyak yang minjem. Lah sekarang nama saya ada di sini. Ya nggak apa-apa. Begitu. Nah, dengan uang 1.000 dinar itu si A berangkat merantau. Di sana dia berbisnis. Dapat keuntungan yang banyak.
modal udah kembali, keuntungan sudah dapat. Lalu sudah dia ingat, udah waktunya ini bayar utang, udah mau jatuh tempo. Maka dia pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan biasanya ada kapal, sehingga nanti dia bisa pulang. Atau kalau dia belum bisa pulang, dia bisa nitip uang. Kan ada tuh tempat penitipan uang. Setiap zaman ada caranya. Ketika dia nyampe di pelabuhan, ternyata pelabuhan sepi. Nggak ada siapa-siapa. Kapal nggak ada, orang nggak ada. Lagi lockdown kali. Nah, ya zaman COVID. Nah, waduh gimana nih? Kalau nungguin ada kapal bisa terlambat. Padahal ini udah mau jatuh tempo. Akhirnya dia cari kayu. Ketemu sebatang kayu. Masih gelondongan gitu, belum dipotong, belum dibelah, sebatang kayu. Dia bolongi itu kayu. Lalu dia masukkan, dia bungkus uang 1.000 dinar. Dia tulis surat buat si B. B, ini saya bayar utang. Mudah-mudahan diterima. Kira-kira begitu. Dia bungkus, dibungkus rapat. Nggak tahu bagaimana caranya, nggak ada plastik pada waktu itu kan. Pokoknya setiap zaman ada caranya. Dia mau menghanyutkan itu kayu. Sebelum dihanyutkan, dia berdoa dulu. Ya Allah, saya pinjam uang kepada si B 1.000 dinar. Ketika dia tanya, apa jaminannya? Aku bilang engkau yang menjamin. Ketika dia tanya, siapa saksinya? Aku bilang engkau yang menjadi saksi. Tolong sampaikan ini kepadanya. Nah, dihanyutkan itu. Digulung oleh ombak. Pada waktu yang disepakati, si B datang ke pelabuhan. Barangkali si A pulang hari ini sesuai dengan kebiasaan kedatangan hari kapal. Atau kalau enggak, dia mungkin nitip. Ternyata sepi. Enggak ada kapal, enggak ada siapa-siapa. Ya sudah, mau dikata apa? Pulang dia menyusuri pantai. Ternyata ada kayu terdampar. Dia ambil itu kayu. Dia panggul, bawa pulang. Lumayan buat kayu bakar. Sampai di rumah dipotong itu kayu. Dibelah itu kayu. Ternyata ada bungkusan. Dia buka, isinya uang. Ada kertas surat buat dia. Oh, begini sih cara bayar utangnya. Nah, selesai sudah ini urusan utang. Beberapa waktu kemudian, baru si A bisa pulang. Selain urusan dagangnya selesai, kapal juga sudah ada. Pulang dia. Nah, ketika sampai di kampungnya, langsung dia ke rumah si B. B, mohon maaf, saya baru bisa pulang sekarang. Sehingga utang belum saya bayar. Ini saya bayar utang saya. Diterima. Loh, kok bayar lagi? Begitu kata si B. Kalau bapak jadi si B, kira-kira bagaimana? Terima lagi. Terima lagi jadi double. Kok bapak bayar lagi? Bayar dari mana? Kapan saya bayar? Orang saya baru pulang. Ini baru nyampe, belum pulang ke rumah. Bukannya kamu udah bayar? Bukan kamu yang menghanyutkan kayu? Kayu itu dilubangi, ada bungkusannya, uang,
isinya 1.000 dinar, bahkan ada surat buat saya. Oh, itu kamu terima? Iya, saya terima. Jadi utang saya bagaimana ini? Udah beres. Ini luar biasa, komitmen yang begitu kuat untuk bayar utang. Berapa banyak orang punya utang tidak komitmen. Pengurus masjid juga dia tuh. Pengurus masjid nggak komitmen bayar utang. Imam juga dia di masjid. Khotib juga dia. Waduh. Pernah ada pengurus masjid cerita sama saya. Ustadz, kami kecewa sama Ustadz itu. Kecewa kenapa? Ya gimana ya? Karena kecewa akhirnya kami tidak lagi menjadwal dia sebagai khotib. Karena menurut kami akhlaknya udah jelek. Apa itu masalahnya, Pak? Ya waktu itu kan dia minjem duit. Mau minjem duit kepada pengurus masjid. Ya ada kas kita pinjemin, udah dipinjemin, ngomongnya apa? Nanti bayarnya pakai khutbah ya. Ya Allah, bayarnya pakai khutbah dia bilang. Ya kalau minjem 1 juta setahun ini kan khutbah 2 kali di situ. Jadi bayar pakai khutbah aja. Jangan begitulah ngomong. Jadi komitmen luar biasa bayar utang. Lalu karena orang tidak komitmen bayar utang, sampai ada orang bikin status apa gitu ya, tulisan, jangan suka meminjamkan uang kepada orang. Karena waktu minjem dia kayak pengemis. Sesudah dipinjamkan, kita minta dia bayar, justru kita yang jadi pengemis. Iya, susah naginya, berkali-kali ditagih. Nah, jadi orang harus komitmen bayar utang. Ini luar biasa, komitmen orang bayar utang. Padahal tadi itu nggak ada administrasi, nggak ada administrasi. Padahal kalau si B itu mau, bisa dia dapat lagi 1.000 dinar, nggak ada administrasi. Tapi kalau orang udah jujur, komit, luar biasa. Kalau orang tidak jujur, administrasi bisa dimainkan. Misalnya dia kerja di suatu kantor, pimpinannya menugaskan dia. Menugaskan apa? Beli barang. Sebut saja beli komputer, beli laptop. Berapa dianggarkan? 5 juta. Beli 10. Dikasih uang 50 juta. Sampai di toko komputer nanya, ada laptop Pak? Ada. Spesifikasinya bagaimana? Yang begini. Oh ada. Berapa ini harganya? 5 juta. Bisa kurang? Bisa. Tawar-menawar, jadi 4 juta. Dibayar 40 juta. Yang punya toko malah nawari. Ini kwitansi atau faktur ditulisnya berapa Pak? Tulis aja 5 juta. Ditulis 5 juta. Udah selesai, pulang. Pak, nih komputernya udah saya beli. Ini fakturnya. Belinya 4 juta, tapi ditulisnya 5 juta. Administrasinya udah kuat. Jadi meskipun administrasi bisa dimainkan. Begitu. Oleh karenanya, kalau masalah keuangan, itu harus transparan. Apalagi di masjid. Itu harus transparan. Ngomong-ngomong, di masjid ada korupsi nggak ya? Ada. Cuma nggak ketahuan aja. Pernah ada kasus ketahuan.
korupsi di masjid. Saya khutbah di suatu masjid. Itu era tahun 90-an. Era tahun 90-an. Di situ kalau khutbah waktu itu amplopnya 100.000 rupiah. Dikasih 100.000 rupiah tahun 93 apa gitu, 92. Jadi teman-teman khotib ini tahu kalau di situ itu honornya 100.000 khutbah. Suatu ketika teman saya khutbah di situ. Ketika dia terima, dia kan udah khutbah sebelumnya kan? Ketika dia terima amplop, dibuka di rumah, ternyata 90.000. Maka teman saya itu menelpon ketua masjid. Pak, mohon maaf, saya kemarin kan khutbah di masjid Bapak. Oh iya, bagus tuh Pak Ustadz khutbahnya. Orang-orang pada bilang bagus, gitu. Ada apa Pak Ustadz? Ya, seperti biasa kan saya juga terima amplop. Dulu-dulu kan 100.000. Kemarin saya terima ternyata 90.000. Kalau emang udah berkurang nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Cuma yang kemarin saya terima nggak biasanya. Kalau dulu-dulu 100.000, kemarin kok 90.000. Oh enggak Pak Ustadz, justru mulai tahun ini kita udah tambah jadi 120. Ditilep 30. Maka ketua masjid itu ngecek. Setelah dicek ternyata orang yang dititipi amplop, dia tilep dulu 30. Ya, bisa jadi dia pikir masa iya Ustadz nanya-nanya begitu nelpon. Nah itu begitu. Ada kejadian begitu. Maka ketika saya berkhutbah lagi tahun berikutnya, itu ada buku daftar hadir khotib. Nomor, tanggal, nama, alamat, tema, kolom-kolomnya tuh, tema. Terus ada satu kolom lagi, transport. Ditulis di situ 120 tanda tangan. Jadi sejak kejadian itu ada penambahan kolom. Memang tidak pakai kwitansi, tapi itu juga udah bagian dari transparansi. Jadi luar biasa kalau orang sudah punya kejujuran tingkat tinggi, yang punya utang komitmen bayar utang, yang sudah nerima pembayaran, bilang sudah terima. Meskipun ada peluang kalau dia mau berbohong belum terima, karena tidak ada bukti apa-apa. Nah ini cerita, jadi banyak cerita yang dikemukakan oleh Nabi. Itu mungkin yang jarang-jarang diceritakan. Baik, ada yang mau bertanya? Kenapa Pak Irwan dulu ya? Ada yang mau bertanya? Baik. Cukup. Ibu-ibu boleh nanya. Gimana cara bayar utang itu? Nah, kalau utang tuh jangan dipikirin. Nah, itu dibayar. Tapi kan duitnya harus dipikirin Pak Ustadz. Duitnya jangan dipikirin, dicari. Kalau nyari kagak dapet juga, nyetak. Tuh kayak di Makassar. Nyetak, bikin uang palsu. Wah, kacau.
Cukup? Ya. Karena makannya mungkin udah siap. Udah siap belum? Oh, udah. Kalau kelamaan nanti dingin. Mudah-mudahan ini tambahan dari saya bermanfaat buat kita semua agar kita punya kehati-hatian yang tinggi dalam masalah harta, dalam masalah keuangan, karena banyak orang yang akhirnya menjadi jatuh kemuliaannya dengan sebab penyimpangan dalam masalah keuangan. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.